Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Grea Kras. Bab 23 dengan judul Fetus. Pakaian yang saya minta siapkan sudah kamu taruh di paling atas, kan? Berdiri di samping mobil Abiasa yang berada di balik kemudi dengan jendela terbuka, Jemima mengangguk. Dia sudah tiba di kosnya kembali setelah sekian purnama ditinggalkan. Semua barangnya telah diturunkan oleh pria yang membawa mobilnya tadi, dan sekarang tinggal saling mengucap kalimat perpisahan dengan Abiasa saja. "Saya taruh paling atas, Pak." Bersama senyumnya Abiasa mengangguk. Pria yang bahkan tampilannya tak sama sekali berubah dengan ketika berangkat tadi, sedangkan Jemima sudah amburadul, karena sepanjang perjalanan ia sibuk ganti gaya untuk bisa tidur nyenyak, itu kemudian berkata, Istirahatlah. Jemima mengangguk formal. "Bapak hati." Jangan rindu. Pria ini menonton film Dylan, kah? Wah, Jemima saja belum pernah. Senyum wanita itu lalu tertahan, karena tak bisa bayangkan bagaimana ekspresi Abiasa ketika menonton film bergenre romansa. "Satu-satunya hal yang tidak akan saya lakukan, Pak." Oh, kamu melukai harga diri saya, Mima. "Saya tidak tahu harga diri Bapak sebatas saya rindukan saja." Tersenyum Jumawa, namun kemudian wanita dengan rambut dicepol itu terkekeh pelan. "Maaf, Pak. Titip salam untuk Bunda." Tentu. Apa saya perlu kabarkan kalau keluarga Bastiar sekarang sudah mempunyai menantu? Lagi, Jemima terkekeh untuk menanggapi gurauan bernada serius itu. "Kalau begitu saya masuk dulu, Pak." Diusir lagi. Wanita yang sudah sangat ingin berbaring, namun memikirkan kamar kos yang berdebu, sudah membuatnya pusing itu, malah kian terbebani dengan Abiasa yang tak kunjung pergi. Ya sudahlah. Abiasa perbaiki letak kacamatanya. Kapan kamu sudah siap bekerja, hubungi saya. Nanti saya akan datang untuk... "Pak, kirim email saja." Pria itu mengernyit. Ya? "Kirim email saja." Lalu bola mata Jemima meliar, sedang mencari alasan mengapa Abiasa tak perlu datang ke tempatnya. Belum menemukan alasan yang pas yang sekiranya tak akan lukai perasaan Abiasa meski pria ini tak punya hati untuk bisa dilukai, Jemima menatap pria di hadapannya lagi yang tiba-tiba berdeham. Oke, saya tahu. Abiasa mengangguk. Saya tidak akan ke sini. Dengan senyum yang tertinggal, Abiasa langsung menutup kaca jendela di saat Jemima gelagapan ingin mengelak maksud ucapan pria itu, tapi mobil sudah melaju dan memberi jejak rasa tak nyaman di hati Jemima. Duh, dia kesinggung apa ya? Tapi sejauh ini Abiasa tak pernah tersinggung terhadap apapun sih. Pria itu lebih cenderung marah, lalu tak lama akan bersikap biasa saja. Yah, bahu Jemima yang menegang lantas jatuh bersama rasa lega. Dia tak perlu memikirkan perasaan Abiasa saat ini sih. Melenggang masuk, menyapa beberapa orang yang melihatnya dengan kernyit penasaran, karena dia kembali lagi setelah 3 bulan pergi. Berjalan melewati kamar kos di sampingnya yang dulu seingatnya kosong, namun kini tampaknya sudah berpenghuni karena ada suara dari dalam. Wanita itu baru akan masuk ke ruangan sewaannya ketika bapak kos, selaku pemilik kos-kosan Jemima datang menghampiri. "Loh Neng Mima, kesini lagi." Bersyukurlah karena Jemima tak pernah katakan jika alasannya pulang kampung adalah untuk menikah. Jadi dia tak perlu jelaskan apapun pada bapak kos yang terlihat begitu penasaran. "Iya Pak. Istirahatnya sudah selesai, jadi ini kembali kerja lagi," jawab Jemima pada pria yang hanya menggunakan sarung dan kaos dalam ini. Pria yang memiliki penampilan lebih tua daripada usia. Padahal Anda ingin sedikit bergaya, bapak kos masih terlihat cukup menarik. Tapi ibu kos yang Jemima ingat adalah wanita galak yang cukup posesif sih. Jadi mungkin penampilannya saat ini merupakan salah satu cara agar ibu kos tak banyak mengamuk. Ya. Terus, kira-kira kontrakannya dilanjut lagi nggak? Kayaknya nanti mau pindah, Pak. Mau tinggal sama temen. Sungkan jika mengatakan ingin pindah di kontrakan lain, takut pria dengan tato di lengan kiri ini tersinggung. Oh gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, nanti kamarnya dikosongkan sebelum 2 minggu sewaan habis ya. Sepasang alis Jemima lantas menukik ke atas. Ya, biar Bapak bisa cari-cari pengganti kamu secepatnya gitu. Lantas cengiran tak minatnya muncul. Jemima mengangguk saja untuk sudahi obrolan menjengkelkan ini. Baru juga tiba sudah diminta untuk keluar saja. Padahal masa sewa Jemima masih sekitar 3 bulan lebih. "Kalau gitu saya masuk dulu, Pak." Ya. Oh iya, di sebelah kamu ada yang isi. Lalu pria itu meringis. Ditahan-tahan, ya? Nggak lama katanya di sini. Memang orangnya suka pindah-pindah. Ditahan-tahan kenapa?
Jemima lalu menoleh ke arah pintu berwarna biru elektrik di sebelah kamarnya. Ciri khas kos-kosan di sini adalah pintu berwarna-warni yang nyentrik. Mereka suka berisik kalau malam. Mereka? Pak Kos mengangguk sebelum membenahi letak sarung yang hampir melorot. Ada 2 orang cewek cowok. Ringisan Jemima lantas kian kentara. Pasangan? Ngakunya sih kakak adek. Oh! Bibir Jemima lalu membulat. Dia tahu itu artinya mereka yang menyewa di samping kamarnya adalah pasangan kumpul kebo. Yah, Jemima tak bisa banyak protes karena ini pun salahnya juga. Siapa suruh tergiur dengan harga murah? Nah, sekarang dia dapatkan kos-kosan yang sama sekali tak nyaman kan? Ingin ditinggal secepatnya, dia yang sayang sudah keluar uang. Cek! Tetap aja harus cari lagi. Sepertinya lebih cepat dari rencana. Meminta seorang pekerja pria di rumah orang tua untuk membawa buah tangan yang mertua beri, pria yang tak terlihat lelah sama sekali, itu melenggang santai ke dalam rumah, dan setibanya di ruang keluarga yang ramai dengan celoteh Valeya dan Aluna, istri Bara. Dilihat dari mobil pamannya itu, dia yakin jika wakil direktur yang terus berusaha menumbangkan dirinya ada di rumah orang tua. Wah, Abi pulang! Leia yang duduk di apit Aluna dan Lerita, lalu melompat turun melalui punggung kursi yang membuat sang nenek terpekik, tapi Aluna malah tertawa. Abi ngilang kemana aja? Kiain gak akan balik lagi. Bocah itu lalu menghambur ke dalam pelukan sang paman yang langsung mendorong keningnya tanpa hiraukan antusias keponakan yang begitu senang karena dirinya datang. Kamu kondangan atau nikahan? Seminggu nggak pulang? Aluna bertanya. Wanita dengan sepasang kaki-kaki pendek itu berjalan mendekat sebelum pepik riangnya terdengar saat melihat pelayan rumah membawa 2 plastik besar yang diduga adalah buah tangan dari Abiasa. Bunda, tumben banget dibawain oleh-oleh coba. Leia yang kepalanya masih ditahan oleh sang paman sehingga tangan menggapai-gapai berusaha untuk memeluk. Tapi tak sampai itu, kemudian ikut berlari menuju Aluna yang hampiri oleh-oleh yang ditaruh di sisi bingkai pintu. Wah, belut goreng, Bun. Riang Aluna disusul dengan teriak girang Leia yang begitu menyukai camilan tersebut. Lerita yang masih duduk namun posisi tubuh miring agar dapat melihat yang terjadi di belakangnya, itu lalu ikuti gerakan sang putra yang langsung duduk di sampingnya. Tumben banget kamu bawa oleh-oleh. Dari orang tua Mima. Wah, ngasih apa kamu sampai dibawain oleh-oleh sebanyak itu? Nggak rugi bandar tuh? Ya masa aku ngamplop 50.000. Ya, seloroh Abiasa yang kemudian sandarkan kepala ke belakang sambil pejamkan mata. Ngapain mereka kesini? Kok kayak aku nggak boleh kesini ya? Aluna mendekat sambil membawa 1 bungkus makanan dan diserahkan pada Lerita. Enak, Bun. Katanya lalu kembali pada Abiasa lagi. Aku kangen masakan Bunda, makanya kesini. Lalu menjulurkan lidah pada Abiasa yang memincing ke arahnya. Sejak kapan kamu jadi Aluna gelonggongan? Heh! Lerita langsung memukul lengan putranya dan Aluna yang di mata Abiasa seperti sapi obesitas itu langsung memajukan bibir, cemberut. Aku hamil. Oh, Tanpa rasa bersalah, bibir Abiasa membulat. masih berfungsi ternyata? Plak! Lagi, Lerita memukul lengan putranya kini lebih kuat lagi. Makin subur aja cabai di mulutnya, Bun. Lerita lalu mendengkus. Perasaan dulu hamilnya nggak ngidam nyemilin mercon juga loh. Masih tetap santai memakan camilan yang ditaruh di pangkuan Lerita. Abiasa lalu menguap seolah tak ada apapun yang dirinya dengar. Kamu tuh, lihat, Mima udah nikah sekarang. Kamu kapan coba? Seperti sebuah pertolongan, kalimat Lerita tiba-tiba terinterupsi ketika Leia yang masih membongkar oleh-oleh dari orang tua Jemima berteriak. Ya ampun, apa sih Leia? Teriak Lerita sambil menggosok kuping yang seketika berdenging. Baby. Pekik histeris. Leia lagi yang mendapatkan perhatian dari 3 orang di sekitarnya, sebelum kemudian bunyi langkah berlarian mendekat, dan tampaklah sosok 3 pria yang tadinya berada di beranda belakang rumah bermain catur. Leia, kenapa? Benu berjalan mendekat bersama ayah bocah perempuan itu, yang langsung memberikan senyum cerahnya, sambil memamerkan sebuah bungkusan berisi boneka Barbie lengkap dengan pakaiannya. Boneka Bayu. Kata bocah itu tanpa raut penyesalan sudah membuat semua penghuni rumah terkejut. Kecuali Abiasa yang makan dengan santai. Camilan yang Aluna bawa tadi. Kamu itu Leia, bikin jantungan saja. Raden, ayah bocah itu lalu melotot marah. Tapi Leia bahkan tak melihatnya karena terlalu asik memeluk boneka yang Abiasa belikan. Pamannya itu memang yang terbaik. Kamu sudah pulang, Yasa. Bara yang perhatiannya sudah tak lagi bertumpu pada Leia lalu mendekati sofa yang terdapat Abiasa, Lerita, dan Aluna. Namun,
Ia baru tiba di samping wanita yang katanya sedang mengandung itu. Namun kemudian malah ditinggalkan, karena Aluna langsung duduk di tengah-tengah antara Abiasa dan Lerita. Tersenyum tipis, ia duduki kursi yang sang istri tinggalkan. Sepertinya liburannya menyenangkan. Abiasa yang masih asik memakan camilan yang kini berada di tangan Aluna hanya berdeham saja. Tapi Lerita pun sama, seolah tak ada yang mendengarkan Bara berbicara. Kamu meninggalkan pekerjaan selama 1 minggu. Bara harus mengerjakan semuanya sendirian. Lalu Benu mendekat, duduk di sisi lainnya di samping Abiasa setelah menegur sang putra yang menurutnya cuti terlalu lama. Ya, Pak Komisaris. Abiasa menjawab dengan mimik mengejek. Kamu bisa tinggalkan dulu urusan pribadi kamu untuk perusahaan, kan? Ya, Pak Komisaris. Lagi, Abiasa menjawab masih dengan mimik yang sama. Hal itu hanya membuat Lerita dan Aluna menahan rasa geli apalagi ditambahi dengan Leia yang datang dengan langkah riang sambil melompat-lompat kecil dan kemudian berkata, Ya Pak, Komisaris. Raden yang mengikuti kontan tertawa lalu disusul Lerita dan Aluna. Benu sendiri hanya tersenyum kecil menanggapi candaan sang cucu, sementara Bara hanya diam sama seperti Abiasa. Hanya saja mereka memiliki perbedaan dengan apa yang ada di balik dada. Keberadaan Bara hanya dianggap oleh sang kakak dan Raden saja. Tapi Abiasa seperti primadona di rumah ini karena tiap kedatangannya selalu menjadi pusat perhatian. Menghadiri pernikahan rekan kerjaku dan melihat-lihat peluang bisnis di sana memang tidak lebih penting daripada berkeliling Swiss dengan wanita penghibur. Lalu lirikan Abiasa berpindah pada Benu dengan senyum tipisnya. Ia lihat sang ayah hanya mampu menahan napas dengan wajah merah padam. Sebelum kemudian lirikan pria paling muda di antara para lelaki lainnya berpindah pada Bara yang tampak menegang di tempat. Betul begitu, Bapak Wakil Direktur. Dengan senyumnya yang makin mengembang, lalu Abiasa berdiri, namun genggamannya pada tangan Aluna yang terasa dingin, bahkan belum terlepas. Itu bentuk dukungan darinya untuk wanita yang sudah ia kenal, baik semenjak kuliah, namun malang sekali demi cinta harus korbankan kebahagiaan sendiri. Sekarang wanita ini bahkan tak dapatkan apapun selain benih yang akan merepotkan seumur hidup. Karena benih itu milik Bara dan tak ada hal yang tak merepotkan jika itu berkaitan dengan adik sang ayah yang terlihat seperti ingin memakannya. Baiklah Pak Komisaris dan Bapak Wakil Direktur. Abiasa perlahan lepaskan genggamannya dari jemari Aluna yang kini kembali berbincang dengan Lerita dan wanita berhijab itu langsung menanggapi cerita acak dari adik iparnya. Untuk menebus 1 minggu yang saya lewatkan tanpa kerja, maka malam ini saya akan lembur. Ia tatap Lerita. Jangan bangunkan aku sebelum jam 8, Ma. Mau tidur? Aluna bertanya. Ya, sebentar saja. Bisa buatkan susu? Oke. Aluna lantas bangkit sementara Abiasa mengulurkan tangan, menarik kerah baju Leia yang langsung mengoceh. Temenin Abi tidur. Iya, tapi jangan tarik Abi. Emangnya Leia sapi? Kamu lebih mirip kambing sih. Ih, nggak mau. Masih tetap menarik kerah baju Leia tak peduli bocah itu memberontak. Tiba-tiba Abiasa lepaskan Leia setibanya di anak tangga pertama. Madi. Ia memanggil pekerja rumah yang tadi membawa bingkisan dari dalam mobilnya. Ya, Mas. Urung melangkah menuju dapur. Pria muda itu mendekati Abiasa yang sudah ditinggalkan oleh Leia yang tak mau menemani pamannya itu tidur. Koper saya bawa ke kamar ya. Oh ya, Mas. Memberi senyum singkat, Abiasa dengan langkah tegapnya kembali lanjutkan langkah menuju ruangan pribadinya di lantai 3. Tiba di ruangan besar, karena hampir seluruh ruangan di lantai 3 dijadikan satu hanya untuk kamarnya saja. Pria itu lalu hempaskan tubuh ke ranjang yang berada di tengah-tengah ruangan, menghadap lukisan laut yang memanjang nyaris memenuhi seluruh dinding. Terpejam, senyum pria itu lantas terukir hanya karena mengingat pengalaman apa saja yang ia lalui selama 5 hari belakangan ini. Pernikahan kilat dan malam-malam yang terasa seperti mimpi karena ia lalui bersama Jemima. Mengangkat tangan kirinya di depan wajah, ia kemudian memandangi Jemari dengan senyum penuh arti. Kamu mendahuluiku. Gumamnya sebelum alihkan wajah ke arah pintu yang baru saja diketuk. Mas, ini kopernya. Segera bangkit, pria itu membuka pintu untuk membawa masuk koper yang berisi pakaian yang akan ia kenakan nanti malam. Bukan soal dia tak memiliki baju di rumah sang ibu. Tak mungkin. Hanya saja ia tak memiliki pakaian yang beromakan Jemima. Wanita yang akan ia buat tak bisa lepas darinya, karena pria itu telah membuat belenggu untuk mengikat Jemima.